Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara mahasiswa mata kuliah analisis laporan keuangan. Untuk pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa pembanding laporan keuangan. Di dalam bab 3, analisa pembanding laporan keuangan, Ibu akan memberikan pembahasan, yaitu yang pertama, definisi dan tujuan analisa. Yang kedua, prosedur analisa. Yang ketiga, metode dan teknik analisa. Yang keempat, analisa pembanding laporan keuangan. Yang kelima, tahun pembanding. Dan yang keenam, ilustrasi analisa pembanding. Di dalam definisi dan tujuan, kita lihat di dalam analisis. Apa ya yang akan kita pelajari nanti di sini? Bahwa kita akan memecahkan dan menguraikan suatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Dan laporan keuangan itu, laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha dalam suatu perusahaan. Maka dapat kita simpulkan bahwa analisis laporan keuangan ialah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan secara mendalam dalam rangka menghasilkan keputusan yang tetap. Laporan keuangan itu sangat penting untuk memperoleh informasi, di mana data keuangan itu akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk 2 periode atau lebih, dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil. Faktor yang diperhatikan oleh penganalisa dalam analisa pembanding laporan keuangan, yang pertama kita lihat pada likuiditasnya, yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi tepat pada waktunya. Jadi, perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam keadaan liquid. Dan sebaliknya, kalau perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan illiquid. Kita lihat pada perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan tepat pada waktunya itu apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran ataupun aktiva lancar yang lebih besar daripada hutang lancarnya atau hutang jangka pendek. Yang kedua, solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuiditaskan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, suatu perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang. Sebaliknya, apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan insolvable. Yang ketiga, rentabilitas atau profitability, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Jadi, rentabilitas suatu perusahaan itu diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivanya secara produktif. Dengan demikian, rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan memperbandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. Yang keempat, stabilitas usaha. Kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil. Yang diukur apa ya? Yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dan aktiva membayar kembali hutang-hutang tersebut tepat pada waktunya, serta kemampuan perusahaan untuk membayar dividen secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. Di dalam prosedur analisa, sebelum mengadakan analisa terhadap suatu laporan keuangan, kita penganalisa harus benar-benar memahami laporan keuangan tersebut. Jadi kita harus tahu dulu
isi dari laporan keuangan tersebut dan kita pahami isinya. Yang kedua, dapat menggambarkan aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, mempunyai kemampuan atau kebijaksanaan yang cukup dalam mengambil suatu kesimpulan. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan tersebut. Yang keempat, memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan tingkat harga-harga yang terjadi. Metode dan teknik analisa digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga dapat diketahui perubahan dari masing-masing pos bila diperbandingkan dengan laporan di beberapa periode. Untuk suatu perusahaan tertentu, itu diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan yang dibudgetkan atau dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. Tujuannya untuk menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti. Pertama-tama penganalisa itu harus mengkoordinisir atau mengumpulkan data yang diperlukan, mengukur dan kemudian menganalisa dan menginterpretasikan sehingga data ini menjadi lebih berarti. Di dalam metode analisa itu terdiri dari analisa horizontal dan analisa vertikal. Analisa horizontal, analisa dengan mengadakan pembandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat, sehingga akan diketahui perkembangannya. Untuk metode horizontal ini disebut pula sebagai metode analisa dinamis. Yang kedua ada analisa vertikal, yaitu laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode atau satu saat saja, dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan. Sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Analisa vertikal ini disebut juga sebagai metode analisa yang statis karena kesimpulan yang dapat diperoleh hanya untuk periode itu saja tanpa mengetahui perkembangannya. Teknik analisa yang biasa digunakan pada laporan keuangan, yang pertama ada analisa pembanding laporan keuangan. Itu metode dan teknik analisa dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Yang kedua, tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan, bahwa perusahaan dinyatakan dalam prosentase atau tren presentation analysis, yaitu suatu metode atau teknik analisa untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya. Apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, bahkan turun. Yang ketiga, laporan dengan persentase per komponen atau common sense statement, yaitu analisa untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Yang keempat, analisa sumber dan penggunaan modal. Suatu analisa untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu. Yang kelima, analisa sumber dan penggunaan kas atau cash flow statement analysis. Suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu. Yang keenam, analisa rasio. Suatu metode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba. Yang ketujuh, analisa perubahan laba kotor. Suatu analisa untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain. Yang kedelapan, analisa break even, yaitu suatu analisa untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita kerugian tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Jadi dalam bab ini yang nanti kita akan bahas itu analisa pembanding laporan keuangan, tren atau tendensi posisi dan kemajuan keuangan, dan ketiga laporan dengan persentase per komponen. Analisa pembanding laporan keuangan. Perhatikan pada kolom-kolom dalam laporan keuangan yang akan diperbandingkan.
Kita lihat pada pos-pos neraca dan periode tahun 2007-2008 pada kolom A dan kolom B. Untuk mencari kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah dan persentase, kita lihat di kolom C dan D. Kolom C itu hasil dari selisih dari kolom A dan kolom B. Selisih dari 8.000 pada tahun 2007 dan 16.000 pada tahun 2008, selisihnya 8.000. Hitung seterusnya sampai total aktiva. Untuk mencari kenaikan atau penurunan dalam persentase, dilihat dari kolom D, itu hasil dari kolom C dibagi tahun dasar kolom A. Jadi, pada kas, kolom C 8.000 dibagi kolom A 8.000. Karena persentase kita presentasikan jadi 100. Di barang dagang dan piutang, karena terjadi penurunan di pada kolom C, maka hasilnya negatif. Seterusnya sampai total aktiva. Untuk mencari rasio pada kolom E, kita lihat perbandingan tahun pembanding atau tahun dasar, yaitu kolom B pada tahun 2008 dibagi kolom A. Pada kas, 16.000 dibagi 8.000, hasilnya 2. Seterusnya sampai total aktiva kita hitung. Selanjutnya, persentase dari total tahun 2007 dan tahun 2008. Pada kolom F dan G, penghitungannya kas dibagi total aktiva dikali 100%. Itu contoh dari kas pada tahun 2007. Kita hitung sampai total aktiva dan seterusnya begitu pula di kolom G atau tahun 2008. Jadi kas 16.000 dibagi 266 dikali 100%. Atau kita lebih mudahnya kalau kita menggunakan Excel. Kita masukkan rumus dasarnya, nanti hasilnya kita lihat. Di situ lebih jelas. Tahun pembanding. Di slide sebelumnya kita sudah menjelaskan di tahun pembanding pada 2 periode. Dengan realisasi, maka penentuan data pembanding tidak akan ditemukan kesulitan. Tadi lebih gampang karena hanya 2 periode. Tetapi kalau data atau laporan keuangan yang diperbandingkan lebih dari 2 periode atau 2 tahun, maka yang digunakan sebagai tahun pembanding atau tahun dasar itu sebagai berikut. 1. Tahun yang paling awal digunakan sebagai tahun pembanding. Kolomnya, pos neraca atau rugi laba, tahun periode 1976, 1977, dan 1978. Bagaimana penghitungannya? Di sini ada kolom bertambah atau berkurang. Karena di sini 3 periode, kita tetap menghitung dari rupiah, persentase, dan rasio itu pada tahun 1977 atas 1976. Karena tahun dasar di sini tahun 1976. Selanjutnya tahun 1978 atas 1976. Sama juga ya, karena kita menghitung pada rupiah, persentase, dan rasio. Yang kedua, perbandingan dapat dilakukan dengan data keuangan dari tahun sebelumnya. Kolomnya nampak sebagai berikut. Kita lihat pada pos-pos neraca atau rugi laba. Selanjutnya di periode tahun 1976, 1977, 1978. Kolomnya juga sama, bertambah atau berkurangnya 1977 atas 1976. Penghitungannya juga sama, persentase, rupiah, dan rasio. Di sini kita menggunakan tahun dasar di tahun sebagai tahun pembanding, yaitu tahun 1976. Dasar pembandingnya adalah rata-rata dari jumlah kumulatif seluruh periode yang bersangkutan. Dalam penghitungan
laporan keuangan itu akan bermanfaat sekali apabila diterapkan pada laporan rugi laba. Karena kita penganalisa akan dapat mengetahui rata-rata dari berbagai tahun dan dapat menentukan jumlah-jumlah atau pos-pos mana yang menyimpang dari jumlah rata-rata, dapat segera mencari faktor-faktor penyebabnya. Kita bisa melihat dari kolom-kolom di bawah ini ada pos-pos penjualan, harga pokok, gross margin, biaya penjualan, biaya umum, jumlah biaya operasi, dan laba bersih. Pada periode tahun 1976, tahun 1977, 1978, kita jumlahkan kumulatif dari tahun 1, tahun kedua, dan tahun ketiga. Setelah itu kita bisa mencari rata-rata per tahun. Rata-rata per tahun kita penjumlahan dari jumlah kumulatif dibagi, karena di sini ada tiga periode, maka dibagi 3. Maka kita bisa lihat laba bersih di sini 500. Oke, selanjutnya kita lihat dari ilustrasi analisa pembanding. Contoh pertama, laporan keuangan PT Nusa Indah yang diperbandingkan terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. Kita lihat di kolom di bawah ini perbandingan laporan rugi laba untuk tahun 1977 dan 1978. Kolom pada periode 1977 dan 1978 ini menjadi dasar penghitungan di kolom bertambah atau berkurangnya jumlah rupiah atau prosentase. Kita bisa melihat pada kolom bertambah dan atau berkurangnya di jumlah rupiah itu selisih daripada tahun 1977 dan tahun 1978. Prosentase itu penghitungan dari rupiah yang sudah kita hitung dibagi pada tahun dasar pada tahun 1977. Maka hasilnya dari laporan rugi laba itu menunjukkan adanya kenaikan penjualan 41% atau 15.129 itu mengakibatkan bertambahnya operating income atau 3.788. Kita dilihat pada biaya bunga atau 16,1%. Kenaikan ini mungkin disebabkan adanya penurunan biaya operasi, terutama dalam biaya pemeliharaan dan reparasi, atau mungkin penggunaan perlengkapan pabrik yang lebih efisien. Aktivitas bagian penjualan yang lebih efektif diperoleh daerah penjualan yang baru dan sebab-sebab lainnya. Ilustrasi pada neraca perbandingan PT Nusa Indah periode 31 Desember 1977 dan 1978, kita lihat pada kolom-kolom aktiva dan pasiva periode 1977, 1978, kita bisa menghitung bertambah atau berkurangnya dalam jumlah rupiah dan prosentase. Apabila dalam jumlah rupiah, kita menghitung pada selisih dari pos aktiva dan pasiva pada tahun 1977 dan 1978. Untuk prosentasenya, kita hitung dari hasil rupiah dibagi tahun dasar di tahun 1977. Kita bisa lihat hasilnya. Dengan bertambahnya aktiva tetap, kita lihat pada aktiva tetap sebesar 40,1%. Mengakibatkan perubahan dalam pos-pos yang lain seperti aktiva lancar berkurang 13,9% atau Rp23.009. Selanjutnya, berkurangnya investasi jangka panjang sebanyak 80%. Kita lihat pada investasi. Investasi ini berkurang 80% atau 1.203. Serta bertambahnya modal saham biasa sebesar Rp5.227.000. 5.227.000.
Piutang dan persediaan barang dagang telah bertambah masing-masing dengan 3% dan 1,9. Jadi kita bisa lihat total pasifa dan total aktiva. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.